Lagi ramai nih soal isu 900 miliar di bunker milik Verdi Sambo. Beneran atau cuma hoax? Tapi kalau ngomongin 900 M tuh sebanyak apa ya? Kalau saya mau beli telur nih yang harga lagi naik, saat ini 30.000 per kilonya, artinya bisa dapet 30.000 ton. Wow, sebanyak itu. Yang juga lagi simpang siur saat ini adalah soal isu judi online yang di-backing oleh petinggi-petinggi dari kepolisian. Benar atau enggak? Kita diskusi. Nah ini nih video yang sempat viral di media sosial, katanya ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di bunker rumah Irjen Verdi Sambo di Jalan Bangka. Namun video ini bisa dipastikan adalah hoax karena sudah dibantah oleh tim sus yang melakukan penggeledahan bahwa nggak ada temuan ini. Jadi tugas Kompolnas mendalami dan melakukan klarifikasi. Tidak ada satu statement pun sudah kami katakan kalau ada penyitaan uang. Tetapi kalau gimana Mas? Ya silakan Pak, silakan lanjutan Pak. Tapi kalau ada informasi yang beredar di publik, kami memang memantau. Hanya kebenarannya seperti apa kan kami tidak tahu. Maka kami melakukan klarifikasi, dan klarifikasi di Humas bilang hoax, klarifikasi di tim sus bilang tidak ada. Itu yang bisa konfirmasikan itu Mas ya. Kenapa video temuan yang hoax ini jadi ramai diperbincangkan? Karena sebelumnya udah ada isu panas yang lebih dulu bergulir, yaitu soal konsorsium 303. Ada dua bagan yang bahkan beredar, yang satu menyeret nama Irjen Pol Verdi Sambo dan satunya lagi menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Indrianto. Sebelum kita konfirmasi faktanya, kita lihat dulu soal konsorsium 303 yang ternyata ini bukan sembarang angka tapi punya makna di baliknya. Konsorsium artinya persekutuan atau persekongkolan, sementara 303 diduga merujuk pada pasal dalam KUHP soal tindak pidana perjudian. Dalam rapat dengar pendapat di DPR, Menko Polhukam Mahfud MD tidak membantah maupun tidak membenarkan skema bisnis judi yang beredar di publik saat ini. Alasannya penyidikan saat ini masih fokus pada kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Soal Satgas 303 itu Pak, dan skema tentang skema tentang uang judi, uang ini, itu saya betul-betul tidak tahu. Baru dengar itu ya sesudah terbuka tanggal 18 kan itu baru keluar gambar itu. Sebelum itu sudah dengar di telinga, tapi bagi saya tidak ada kaitannya. Oleh sebab itu kata Pak Arsul Sani tadi, saya tidak akan masuk ke yang lain. Betul Pak Arsul, saya memang nggak ke yang lain dulu lah. Ini perkara dulu soal judi, soal narkoba itu nanti urusan terpisah dari ini. Pertanyaannya, kalau isu ini cuma isapan jempol belaka, kenapa bukannya makin mereda tapi malah bergulir semakin panas? Atau jangan-jangan ada kaitannya dengan persaingan di dalam tubuh institusi Polri? Di sana ada polisi, ada juga instansi lain yang tugas penelitian, dan yang ketiga ini kemudian dalam tanda kutip menyerang FS. Dengan beberapa nama disebutkan mendiskreditkan mereka. Ini saya menduga ada persaingan internal juga. Dan isu yang masih simpang siur ini juga menjadi salah satu yang digali oleh anggota Dewan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 bersama dengan Kapolri. Ini kan beda kasus ya antara perkara Verdi Sambo dengan konsorsium dari dua diagram. Baik diagram geng sebelah dengan geng yang sebelah. Maka pertanyaan dari apa yang kita dapat, apakah itu kebenarannya sahih atau tidak? Nah itu nanti akan ditanyakan kepada Kapolri, tapi secara non-formil kita bertanya lah ceritanya. Tidak ada itu, tapi kita nggak tahu kepastian apa yang kita tanya, apakah jawaban dari Pak Kapolri ini tidak ada, tapi kan beredar ini. Nah siapa yang bermain dalam pola permainan yang dibuat sedemikian masif? Sekalipun diagram itu tidaklah menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa diagram itu mengkonfirmasi satu hal, bahwa memang ada keterlibatan polisi, oknum maksud saya ya,
saya tarik, ada keterlibatan oknum dalam praktek perjudian, khususnya judi online. Saya berani mengatakan bahwa ada, memang, baik secara individu maupun kelompok. Saya mengapresiasi respon cepat yang dilakukan oleh Pak Kapolri dengan mengeluarkan statement bahwa tidak ada toleransi terhadap praktek-praktek perjudian. Komitmen Kapolri berulang kali disampaikan, bersih-bersih institusi. Terbukti dalam pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J saat ini sudah ada 97 personil kepolisian yang diperiksa. Jumlah yang setara dengan satu polsek kalau di kota besar atau bahkan lebih kalau di daerah. Konsistensi yang sama kini dinanti untuk memberantas anggota-anggota nakal yang masih main-main dalam kasus apapun itu. Keberanian Kapolri adalah kunci. Makasih udah diskusi.